Kota Tanjung Pinang nggak bisa kerja sendiri, kita punya provinsi. Antara Provinsi Kepri dan Kota Tanjung Pinang itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika itu dipisahkan, ketika itu tidak saling terkoordinasi, ini nilai uang dari dua sisi itu tidak punya nilai. Tapi ketika itu tertata rapi dan semua didesain sebagai ibu kota yang ramah lingkungan maupun bersih, dan itu sudah cukup. Halo Sobat Gotok, senang sekali balik lagi bersama saya Farah Devanti tentunya dalam program kesayangan kita di Gotok Discuss Everything. Nah, seperti biasa di program Gotok kali ini kita bakal membahas mengenai topik-topik terhangat dan juga kekinian seputar wilayah Provinsi Kepri. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih pemirsa. Beliau merupakan sosok orang nomor 1 di Kota Tanjung Pinang. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Pak PJ, Pak Hasan Esos, selamat datang Pak di studio GoTV nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Oke, terima kasih Pak karena udah bersedia menyempatkan waktu untuk main ke studio GoTV nih Pak untuk berbincang-bincang bersama kita. Tentu dengan tema kita kali ini yaitu apa sentuhan Hasan untuk Tanjung Pinang kampung kita. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, Bapak kan sudah diamanahkan menjabat 2 jabatan sekaligus nih Pak, sebagai PJ Wali Kota Tanjung Pinang dan juga Kadis Kominfo Kepri. Gimana sih Pak perasaannya nih Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk jabatan struktural saya itu kan Kadis Kominfo Provinsi Kepri. Diamanahkan sebagai penjabat wali kota ini sebagai salah satu amanah atau tugas tambahan yang diberikan oleh pemerintah, karena Pak Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah memberi amanah yang disetujui oleh Bapak Presiden melalui SK Menteri Dalam Negeri. Maka amanah itu tentu saya harus jalankan sebagai penjabat wali kota Tanjung Pinang untuk mengisi masa transisi jabatan kepala daerah yang beberapa waktu yang lalu ya wali kota sebelumnya telah habis masa jabatannya dalam menjalankan RPJMD 2018 sampai 2023. Maka tugas-tugas kami sebagai penjabat wali kota yang menjadi prioritas tentu yang pertama adalah mensukseskan pelaksanaan pemilu. Yang kedua tentu di tahun 2024 ini juga kita juga mempersiapkan pelaksanaan pilkada tahun 2024 secara serentak. Nah, baru-baru ini baru keluar PKPU menetapkan untuk pelaksanaan pilkada di Indonesia, khususnya salah satunya di Provinsi Kepri yang akan melaksanakan pilkada baik gubernur, kabupaten, kota, itu sudah ditetapkan pada tanggal 27 November 2024. Tentu secara teknis penyelenggaraan pemerintahan kita sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk mulai tentu di akhir persiapan di pemilu 2024 maupun teknis penganggaran persiapan pilkada serentak 2024 juga kita sudah siapkan melalui anggaran APBD Kota Tanjung Pinang. Berarti sibuk sekali nih ya Pak ya biasa. menjabat. Ini gimana sih Pak cara membagi waktu dan juga konsentrasinya antara jabatan sebagai PJ Wali Kota dan juga Kadis Kominfo Kepri? Ya, kebetulan untuk Kadis Kominfo, kita dinas Kominfo di Kepri karena terkait menjalankan tugas dan fungsinya dari teman-teman di Kominfo itu kan sudah tersistem karena kan sesuai dengan SOP masing-masing tugas fungsinya. Jadi kita tinggal mengontrol saja
terkait pelaksanaan tugas di Dinas Kominfo. Mungkin terkait hal-hal kebijakan yang mungkin kita butuhkan untuk rapat, saya masih bisa meluangkan waktu untuk itu, dan saya juga harus setiap hari mengontrol juga kerja teman-teman di Dinas Kominfo. Tentu tambahan tugas sebagai penjabat wali kota juga saya harus laksanakan setiap hari. Apalagi beberapa prioritas yang diemban oleh penjabat wali kota ini kan, selain tugas mensukseskan pemilu dan persiapan pilkada ini, juga salah satunya juga kita memprioritaskan bagaimana membantu pemerintah menjalankan target-target pemerintah terkait menurunkan angka kemiskinan maupun menurunkan angka stunting, serta membantu pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga bahan pokok di daerah. Karena terkait pengendalian inflasi, ketika pengendalian inflasi ini dapat berjalan dengan baik, tentu ini kan perputarannya pada pertumbuhan ekonomi di daerah itu akan baik. Selain tugas sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah terkait pelayanan masyarakat, pelayanan administrasi maupun perizinan dan lainnya, serta kita memperkuat bagaimana investasi yang kita coba tawarkan dengan beberapa saya kira program-program investasi lah ya di Kota Tanjung Pinang. Berarti sama sekali nggak mengganggu lah ya Pak ya? Insya Allah sampai saat ini saya sudah menjalankan tugas sebagai penjabat wali kota kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulan 6 hari sampai hari ini. Ya saya jalani dengan ikhlas saja, tapi ya ada, walaupun mungkin waktu saja yang harus dibagi, tapi nggak ada permasalahan lah yang harus. Capek nggak sih Pak? Ya nama kerja pasti capek Pastilah ya Pak ya. Tapi kan ini tanggung jawab ya, amanah. Betul. Oke. Nah tadi sejak dilantik selama 4 bulan belakangan ini nih Pak, apa aja sih Pak yang program-program dari PJ Wali Kota Tanjung Pinang yang sudah terrealisasikan saat ini? Yang pertama terkait program, saya kira kan program sudah disusun biasakan di dalam 1 tahun, kayak 2023 kan kami tetap melanjutkan ya apa yang menjadi kebijakan maupun program yang sudah tertera di dalam ya dengan pejabat wali kota yang lama Ibu Rohma. Kami lanjutkan, tentu untuk melanjutkan ini program-programnya tentu kita terus mengevaluasi ya terkait program ini. Yang sudah baik kita teruskan, yang masih kurang kita perbaiki, kita kuatkan lagi. Tentu program ini berterusan. Terus selanjutnya di 2023 kemarin kami sempat mengesahkan ya APBD perubahan setelah dilantik beberapa waktu yang lalu, 2 hari kalau nggak salah saya langsung disahkan. Waktu itu kita juga meneruskan beberapa program-program kepala daerah sebelumnya untuk melanjutkan itu. Terus juga kita menambah lagi beberapa program dalam mensinkronisasi penataan Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi. Makanya pelaksanaan di Kota Tanjung Pinang ada beberapa sedikit ya perubahan wajah di Kota Tanjung Pinang. Ya mungkin sedikit, namun ini juga membawa efek positif yang masyarakat melihatnya cukup respon positif, seperti program-program penataan melalui kebersihan, padat karya, termasuk beberapa hiasan atau lampu-lampu yang ada di tugu-tugu yang selama ini gelap dan lain, termasuk juga penerangan. Ya mungkin baru sebatas itu, tapi kemarin kami lebih fokus pada bantuan-bantuan subsidi ekonomi bagi masyarakat, dan kita terima kasih pada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Pak Joko Widodo dalam memberikan kebijakan soal dana insentif daerah kemarin. Banyak program yang bisa kita laksanakan seperti program padat karya, termasuk menurunkan angka stunting melalui bantuan-bantuan
balita stunting maupun juga ibu hamil yang kekurangan energi kronis itu. Termasuk juga kita ada program bedah rumah, walaupun di darat, walaupun sedikit, tapi membawa efek rumah-rumah itu jadi layak huni gitu loh. Baik, luar biasa sekali berarti ya Pak program-program yang dijalankan mulai dari penataan kota dan juga tata kelola pemerintahan. Nah, ada satu program Bapak yang mencuri perhatian nih Pak, yaitu adalah program gotong royong nih di tingkat jenjang RT dan juga kecamatan. Itu gimana sih Pak cara Bapak mengajak masyarakat nih Pak untuk ikut aktif berpartisipasi dalam gotong royong gitu? Saya kira itu bukan program atau konsep yang baru ya, karena itu sudah program yang memang jadi atensi pemerintah seharusnya. Karena itu terkait program pola hidup bersih dan sehat itu. Programnya tuh itu. Jadi pola hidup bersih dan sehat ini salah satu komponen dari PHBS itu salah satunya adalah gotong royong. Jadi waktu itu kan saya juga mantan lurah, pernah mantan camat juga. Jadi program PHBS ini, pola hidup bersih dan sehat itu salah satunya itu. Saya coba nih terkait budaya gotong royong ini harus dibangkitkan lagi di masyarakat. Betul. Karena budaya gotong royong ini udah semakin hilang gitu ya. Padahal kan gotong royong itu kan mudah. Satu, tujuannya membentuk karakter kita untuk bisa hidup bersih. Yang kedua, yang terpenting adalah komunikasi yang efektif antar masyarakat sendiri. Disitulah tempat bertemunya, berkumpul pagi-pagi hari, mereka mungkin berbincang sambil gotong royong. Di situ ada nampak kebersamaan tanpa memandang ras, suku dan lain-lain. Dan tidak mudah sebenarnya mengubah mindset masyarakat itu untuk bisa hidup bersih atau untuk bersih itu nggak mudah, macam membalikkan telapak tangan. Tapi harus diawali dengan kita dulu gitu. Jadi kita yang meng-guidance mereka. Karena saya pikir begini ya, ini kan kota. Kota ini beda sama kabupaten. Walaupun sama tingkatannya daerah otonom. Tentu kota harus selangkah lebih dari kabupatennya. Jadi konsep saya itu saya pikir suatu wilayah itu baru dikatakan ada pemerintahannya kalau wilayah itu bersih, tertata dan rapi. Kita tidak perlu kota Tanjung Pinang harus membangun gedung-gedung tinggi, tapi dengan kebersihan yang tertata, rapi, ya mungkin itu menjadi sebuah kenyamanan bagi siapapun yang datang ke kota Tanjung Pinang. Ini kan sebuah konsep yang saya pikirkan ini harus saya lakukan. Karena juga kota Tanjung Pinang juga kota kelahiran saya. Saya hari ini diamanahkan oleh pemerintah. Mungkin di saat amanah ini saya pegang, saya bisa sedikit memberikan sumbangsi pemikiran dan tenaga saya untuk bisa membantu kota Tanjung Pinang bisa pelan-pelan bersama teman-teman OPD di kota Tanjung Pinang untuk bisa menata ini lebih baik ke depannya. Nah, luar biasa. Berarti kalau kotanya bersih, ya itu masyarakatnya juga nyaman ya Pak ya, tinggal di Tanjung Pinang ya Pak ya. Oke, dan kita cukup tahu nih Pak, kalau Pak Hasan ini sangat energik nih dalam masa pemerintahannya sebagai PJ Wali Kota Tanjung Pinang. Ada nggak sih Pak kendala-kendala yang dihadapi gitu saat menjalani sebagai PJ Wali Kota? Ya, kita kan kalau program di penyelenggaraan pemerintahan itu kan sudah tetap ya, sudah ada. Cuman kan terkadang kepala daerah itu, pemimpin itu dalam menjalankan rencananya tentu tetap mengacu pada program-program yang ada. Cuman kita lakukan inovasi saja dan kreativitas kita, apa yang kira-kira gandengan cantolannya itu yang bisa kita lakukan dengan inovasi kita. Jadi contohnya seperti program-program pola hidup bersih dan sehat itu kan selain kayak kebersihan juga seperti misalnya program mengajak misalnya menata soal sanitasi, misalnya tidak buang air besar sembarangan. Kita masih cek ada nggak di kota Tanjung Pinang yang masyarakatnya masih, mohon maaf tanda kutip, buang air besar sembarangan.
itu kan salah satu program PHBS. Cuman yang saya lebih ini termasuk kita sudah keluarkan instruksi Pak Gubernur soal mengecek kembali beberapa program sanitasi ini. Jadi stunting ini bukan persoalan hanya kita memberi nutrisi bagi balita yang kurang asupan gizi maupun ibu hamil yang kekurangan energi yang kronis itu. Tapi ternyata pengaruh terhadap stunting ini juga ada pengaruh lingkungan. Rumah-rumahnya ternyata yang saya prediksikan itu benar. Ternyata kan bukan hanya lingkungan bersih artinya yang kotor, tapi juga air bersihnya seperti apa kita cek. Sanitasinya seperti apa. Lingkungan kebersihannya seperti apa. Ternyata ada rumah yang memang ya cukup sederhana. Sudahlah sederhana tapi perkarangannya itu maaf kotor. Jadi kita ngajak ke kepala keluarganya, ayo walaupun begini kita sama-sama kalau pagi-pagi buka jendela biar mataharinya masuk kebersihannya. Jadi ibu-ibunya mungkin yang sedang masak mau gendong anaknya lagi cuci tangan. Nanti di kantor-kantor instansi vertikal juga kita sudah surati ini mereka. Biar malam itu ada ya kota ini ada ya apa ya pernak-pernik yang mungkin bisa jadi ya, menambah hasanah apa ya warna-warni lah ya di Kota Tanjung Pinang, dan tugu-tugu seperti Tugu Pelajar, Tugu Adipura, ada beberapa tugu di Tugu Pahlawan itu apa semua. Selain itu juga kita sudah persiapkan di 2024 ada beberapa perubahan seperti kita revitalisasi aset-aset kita atau bangunan-bangunan kita yang seperti Gedung Gonggong itu kita revitalisasi. Ada bangunan yang menjorok ke laut itu yang Raja Ali Haji tubuhnya juga kita revitalisasi. Dan alhamdulillah dia objek kuliner kita di Bintan Center memang kita sudah resmikan Anjung Cahaya ya. Nah, kita lakukan penyempurnaan saja penataan-penataannya sehingga menjadi ya bagus dan bersih. Tinggal lagi tugasnya, kalau pemerintah tidak akan pernah selesai tugasnya, pasti ada lagi ada setelah terus. Bagus ini bagaimana mengguide UMKM ini, dan kita dengan menyajikan beberapa tugas kita bagaimana kita memperbanyak wisatawan kemari, jadi nggak pernah habis tugas-tugasnya. Lalu bagaimana sih Pak kalau upaya dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan daya tarik wisatawan berkunjung ke Kota Tanjung Pinang? Ya itu, Tanjung Pinang ini kuncinya sebenarnya banyak aset-aset sejarah maupun budaya yang punya potensi ekonomi wisatanya. Pertama tugas kita yang harus kita benahi itu yang pertama saya bilang tadi. Kita lakukan dulu penataan kota ini biar rapi dan bersih dulu. Baru kita lanjutkan dengan penataan kotanya ini dengan berbagai inovasi dan kreativitas lah. Mungkin ada nih beberapa ruas-ruas yang sudah kita cat mural, halte-halte kita benahi walaupun sederhana, tapi itu punya ya orang yang tidak pernah orang buat gitu ya. Dan kita mengajarkan juga halte-halte maupun beberapa ruas-ruas mural-mural itu kita kasih itu guidance seperti menggandeng Gurindam 12 tulisannya, pantun-pantun. Hari ini kan generasi-generasi milenial Gen Z ini kan belum tentu juga semuanya memahami itu terhadap Gurindam 12, tapi minimal itu sudah pelan-pelan kita sosialisasikan itu, termasuk nanti beberapa infrastruktur yang kita bangun untuk selfie yang di apapun kita benahi, dan Gedung Gonggong kita akan hiasi itu dengan Gurindam 12 pasal ke-1 sampai ke pasal 12 itu, biar milenial Gen Z juga tahu bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat itu, karena Raja Ali Haji itu ya itulah pencetus punjangga sastra nasional yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Selain itu juga untuk daya tarik banyak nih ya tempat-tempat sejarah penyengat, Kerkov, termasuk beberapa makam-makam ziarah. Maka kita mau mengkonsepkan itu wisata religi itu. Tapi saya optimalkan dulu minimal penataan ini bagus. Ya, mudah-mudahan saya bisa pelan-pelan membantu pemerintah meletakkan dasar-dasar apanya dulu penataan ini biar ini juga bisa lebih baik.
Ya minimal Tanjung Pinang ke depan insya Allah saya optimis sih dengan kerja-kerja teman-teman OPD semua dengan program di 2024 ini Tanjung Pinang akan lebih berubah wajahnya. Maju, lebih maju gitu Iya, ya Pak. betul. Oke. Kalau Bapak sendiri melihat bagaimana sih Pak penataan pusat kuliner di kawasan Akau Potong Lembu dan juga di Street Food Bintan Center saat ini? Ya kalau Akau Potong Lembu kan sudah jadi ikonik dari kota Tanjung Pinang. Jadi mau gimana pun itu sudah jadi sasaran orang untuk datang ke sana. Makanya mungkin kemarin sharing antara provinsi dan kota seperti toilet dan masjidnya itu di provinsi dan penataan. Dan kita tambahkan di 2024 ini kita perbagus jalannya di Akau Potong Lembu itu di APBD kota. Ini kerja harus terintegrasi, harus bersama. Itu sudah jadi daya tarik. Dan saya pastikan setiap malam itu ramai kalau tak hujan. Ya, itu jangan. Karena emang ke Tanjung Pinang wajib ke situ ya Pak ya. Sana banyak kuliner-kuliner yang hebat-hebat. Tak kalah hebat dari kuliner-kuliner. Anjung Cahaya kemarin kita sudah resmikan. Itu sudah baik, sudah bagus. Tinggal lagi UMKM yang di situ kita bina lah makanan-makanannya. Makanya kunci pertamanya adalah ketika berjualan itu dia langsung tempelkan harganya jadi orang tahu pasti. Jangan banyak di viral-viral tak tahu dia makan ini tahu sekian kan nanti justru menambah nggak baik nih citranya. Kalau Bintan Center itu konsepnya konsep terbuka. Sebenarnya itu bagus. Tinggal lagi kita pelan-pelan. Jadi memang orang kita sajikan dulu. Ketika kita nanti mau bawa wisatawan dari Lago itu ke Tanjung Pinang, kita yang harus kita siapkan city tournya mau kita bawa kemana. Kita harus bisa sajikan dulu yang baik. Karena ini masalah performance gitu. Masalah tampilan. Itu yang harus kita. Apalagi target kita melalui Dinas Pariwisata, besok ini ada semacam launching pelaku-pelaku usaha wisata kita kumpulkan di Kota Tanjung Pinang, kita gandeng sama Dinas Pariwisata Provinsi, alhamdulillah disambut baik. Besok kita launching itu target kita untuk wisatawan di 2024 ini, ya doakan saja mudah-mudahan kita usahakan bisa 100.000 wisatawan bisa kita datangkan ya, dengan berbagai Kota Tanjung Pinang nggak bisa kerja sendiri, kita punya provinsi, ya punya orang tua lah istilahnya, ya kita bergandengan. Harus saling berkoordinasi gitu ya Pak ya. Ya karena gini, Provinsi Kepri dan Kota Tanjung Pinang itu karena Undang-Undang Provinsi Kepri itu sudah menetapkan bahwa Provinsi Kepri itu ibu kotanya di Tanjung Pinang, bukan di Batam, bukan di Karini, bukan di kota kabupaten lain, tapi di Tanjung Pinang. Makanya antara Provinsi Kepri dan Kota Tanjung Pinang itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika itu dipisahkan, ketika itu tidak saling terkoordinasi, ini nilai uang dari dua sisi itu tidak punya nilai. Jadi karena ini terkait nilai. Jadi saya sampaikan tadi, ibu kota itu tidak harus dengan bangunan tinggi, tapi ketika itu tertata rapi dan semua didesain sebagai ibu kota yang ramah lingkungan maupun bersih, dan itu sudah cukup. Jadi di forum, saya terima kasih di forum dialog ini juga kita mengajak lah pada masyarakat semua. Pertama, kita sama-sama bahu-membahu jaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, kita doakan nih para pemimpin-pemimpin di Kepri ke depannya, siapapun pemimpinnya. Saya cuma berpesan, mari kita satukan Kota Tanjung Pinang ini ibu kota provinsi. Memimpinnya harus bisa di Tanjung Pinang ini bisa lakukan komunikasi yang baik dan efektif. Lagi-lagi harus difokuskan soal penataannya dulu ya Pak ya. Oke. Kalau terkait penataan pengelolaan di pusat kuliner Akau Potong Lembu tuh Pak, itu kan sempat ada soal pemungutan biaya sewa lapak yang dirasa cukup
memberatkan lah Ya. bagi para pedagang. Itu gimana tuh Pak tanggapannya tuh Pak? Ya kan kalau setelah pembangunan yang dilaksanakan, kemarin kita sudah resmikan, langsung kita serahkan pengelolaannya oleh BUMD, PT TMB kita, dan dia kelola. Nah, tentu dalam pengelolaan Akau Potong Lembu dan beberapa aset pemerintah kota yang kita bangun juga dikelola sama BUMD. Sebenarnya saya kira ya sah-sah saja, karena kan kita harus membayar lampu, kebersihannya, air bersihnya, terus juga persampahannya, keamanannya. Cuma kita kan rembuk bersama dalam pemberian beban bagi pedagang. Saya kira kan masih dalam tatanan normatif lah. Sekarang contohnya kayak di Potong Lembu itu antara yang jual makanan dan minuman itu kan beda itu. Kalau minuman itu agak lebih apa, karena tapi sudah dihitung listriknya berapa. Karena kan bukan sekedar lampu saja, mungkin ada yang menggunakan mixer, ada yang menggunakan blender, mungkin ada yang menggunakan listrik lainnya ya, tempat air panas dan lain-lain. Kan itu membutuhkan energi listrik yang apa. Jadi makanya kita minta mereka sebagai pengelola identifikasi itu. Makanya agak berbeda-beda di situ beberapa pedagang-pedagang itu. Kalau tak salah saya kalau di situ untuk makanan itu sebulan hanya 550.000. 550. Kalau minuman kalau nggak salah saya berapa ya, 700 ya. Nggak salah saya. Nanti bisa diwawancara deh itu, karena pengelolanya deh. Itu diperuntukkan untuk membayar listrik 1 bulan. Karena ada satu pedagang itu yang memang menggunakan 3 lampu, ada yang menggunakan 2 lampu, ada yang menggunakan 1 lampu. Oke, kalau untuk transparansi yang diinformasikan kepada para pedagang itu gimana tuh Pak tentang terkait? Oh, mereka sudah dimusyawarahkan, Oh, sudah. dimusyawarahkan dan mereka menyetujui. Bahkan komitmen kita ketika menyerahkan soal transparansi itu kita sudah teken itu bersama Pak Kapolres, Bu Kajari semua. Jadi mereka harus Berarti mereka transparan. setuju gitu. Iya, ya? setuju. Oke. Bahkan dibikin komitmen bersamanya pun antara BUMD sama pedagangannya, pedagangnya juga jelas berapa sewanya di sini. Sudah lengkap kok. Nanti saya bisa berikan beberapa contoh sampel yang sudah. Kalau yang lain-lain kan begini juga kan, itu butuh operasional. BUMD juga kan sebenarnya itu kan aset kita, kan dia juga bayar pajak ke kita kan, artinya bagi hasil sebagai bentuk PAD kita nanti dalam 1 tahun. Harapannya kan memberikan PAD pada daerah, ya kan, seperti itu. Jadi ya saya kira apa yang sudah kita sepakati ya kita tuangkan dalam cukup transparan lah. Itu ada beberapa komitmen antara BUMD sama pedagangnya, dan jelas itu tertera berapa semua. Termasuk kita juga komitmen menyerahkan asetnya juga harus jelas dan transparan. Oke, baik. Kalau terkait penataan pusat di kawasan street food Bintan Center nih Pak, itu kan kemarin sempat ada Betul. beberapa warga yang mengeluh nih Pak soal terkait penutupan jalan di kawasan street food Bintan Center. Itu gimana sih Pak upaya mensosialisasikan kebijakannya gitu? Ya itu kan sebenarnya kan street food Bintan Center itu kan sebelumnya juga sudah pernah dimusyawarahkan. Saya kan menindaklanjuti saja. Waktu itu ada beberapa bahkan sudah menyurati kami soal ketidaksetujuan menutup itu. Jadi kemarin kita rapatkan lagi bersama pedagang-pedagang di situ, pedagang artinya yang punya ruko-ruko di situ. Waktu itu kita coba sepakati, kita jalani, dan kita akan evaluasi nih 1 bulan kita lihat perkembangannya seperti apa. Jadi kan memang ditutup jam 5 sore, tidak salah setengah 6 sampai jam 10 malam ditutup, tapi kita sudah menyiapkan juga alternatif jalannya. Seperti yang awalnya jalannya nggak bagus itu, yang di samping gerbang itu kan kita sudah lakukan sementisasi. Sehingga mungkin ini cerita memutar aja, mungkin kebiasaannya kesini langsung. Iya, dia ngambil harus- jalan lebih jauh sedikit ya Pak. Ya saya kira kan itu keluhan kan kita sah-sah saja masyarakat. Tapi yakinlah bahwa mungkin 1 bulan berjalan ini kita akan evaluasi dulu, sambil juga kita lihat gimana tanggapannya. Kalau memang nanti ini lebih
resistensinya lebih banyak yang apa, mungkin kita bisa manfaatkan terpaksa kita harus memanfaatkan di bahu-bahu jalannya, jadi tidak terganggu. Sebenarnya kan waktu itu kita coba mau tes case-nya seperti Car Free Night-nya itu kita coba dulu misalnya satu dalam malam minggu aja gitu loh. Tapi kan ini sudah saya jalankan nih apa yang disepakati awal gitu loh. Ya kita lihat, nanti kita evaluasi lah 1 bulan. Jadi saya akan memberikan informasi progresnya seperti apa. Mudah-mudahan ya, ini kan untuk kebersamaan kita juga nggak menutup lah rezeki-rezeki orang lain juga. Ini kan masyarakat kita juga ya. Tinggal terkait ini karena hal-hal baru kan. Gitu. Oke Pak. Nah kita dengar-dengar nih katanya orang nomor 1 di Indonesia nih Pak, Presiden Jokowi katanya bakal datang ke Tanjung Pinang. Itu apakah jadi tuh Pak? Iya, pertama konsepnya kita dapatkan dari Kepala Bappenas. Waktu itu kan kita sudah mendapatkan usulan dari pemerintah pusat melalui Bappenas soal penetapan Tugu Bahasa Indonesia itu yang dibantu melalui Bappenas untuk di Pulau Penyengat dibangun. Itu sekitar 90 miliar. Dan ada beberapa kita terima kasih pada pemerintah pusat, Bapak Presiden membantu penataan kota sejarah Penyengat itu hampir 50 miliar beberapa 2023 kemarin, sehingga ada beberapa ruas-ruas jalan di Penyengat itu kan sekarang sudah bagus tuh. Ditambah lagi kita lakukan kebersihan udah, mungkin kalau ke sana udah berbeda lah ya, sudah dilakukan penataan semua. Waktu itu kunjungan Kepala Bappenas itu kan datang ke Penyengat, waktu itu disondingkan melalui apa, dan Pak Presiden mereka melaporkan bahwa untuk penataan Pulau Penyengat sebagai daerah wisata sudah banyak ini. Jadi ada rencana dari Pak Presiden itu mau berkunjung, cuma mungkin masih suasana, tapi konfirmasi itu tidak ada, artinya waktunya belum ditentukan. Tapi dikonfirmasi 2 hari yang lalu pas ketemu dengan Deputi Ekonomi di Bappenas, Pak Gubernur menyampaikan ini lah Pak Presiden tetap jadi ke sini, cuma waktunya yang lagi kita atur. Ya bisa saja, mungkin ini kan masih masa Pilpres ya, kan beliau juga masih memimpin, masih 10 bulan ke depan juga Bapak Presiden. Yes, yang penting kita lakukan dulu lah penataan baik, termasuk kita terima kasih tuh pasar baru yang dibangun ya, itu kan APBN hampir 79 miliar. Rencananya memang kita persiapkan dulu kalau memang ini nanti tiba-tiba hadir dan lain, yang kita sudah siap juga seperti itu. Ya kita doakan aja Bapak Presiden, Bapak Jokowi sehat, kita juga bisa hadir di sini. Tapi pun kita akan usahakan itulah. Dan itu kan suatu kebanggaan kita juga ya, artinya masyarakat Provinsi Kepri khususnya Kota Tanjung Pinang dikunjungi itu. Persiapannya itu Pak apa aja tuh Pak dalam menyambut Pak Presiden nanti? Yang pertama ya soal ya karena APBN-nya dibangun di Pulau Penyengat, ya kita tentu memperlihatkan hasil yang dibangun itu untuk Bapak Presiden. Dan itu juga kota sejarah kan. Dan tugu yang akan di launching ini, Tugu Bahasa Indonesianya juga akan dibangun. Termasuk juga kita harus terima kasih ya pasar tadi. Ya mungkin kita bisa sondingkan untuk melihat pasar itu. Dan kami kan lagi mempersiapkan untuk, cuman satkernya mempersiapkan aja, sudah dibolehkan belum pedagang itu masuk ke dalam. Kita masih koordinasi. Ya mudah-mudahan bisa. Ya salah satu kalau memang Bapak Presiden bisa hadir kan juga jadi menambah semangat bagi pemerintah daerah ya untuk terus membangun lagi gitu. Nah terkait peresmian pasar baru ini nanti Pak, apakah proyek revitalisasi pasar baru ini sudah selesai 100% Pak? Ini finishing akhir saja. Finishing akhir. Paling yang di luar-luarnya, yang di dalamnya sudah selesai. Yang di luar seperti tempat parkirnya, terus juga ada dudukan bak sampahnya. Drainase sudah selesai, saya cek terakhir semua sudah, termasuk juga untuk air melalui SRO kita sudah masuk ke sudah bisa teraliri. Terus kita bantu dukungan untuk aspal jalannya melalui APBD kota di 2024 ini. Ya pasar itu bagus lah, jadi nggak ada lagi yang jualan-jualan di tepi-tepi itu lagi.
semuanya masuk ke dalam. Masuk ke dalam pasar. Tinggal kita itu ya. dudukkan nih terakhir, nanti terakhir bersama pedagang pasar itu kita musyawarahkan kembali, karena masih ada sedikit aduh Pak, kami biasa jualan di bawah nih naik ke atas gitu lah. Ngeluh ya Pak. Jadi kita teknisnya gimana, karena yang di bawah itu kan khusus untuk bongkar muat ya, yang jualannya bawa sayuran harus naik ke atas. Mungkin teknis yang begitu. Benar-benar. Apakah nanti mau BUMD menyediakan porter-porter atau apa gimana, ini masih dirumuskan bersama soal teknisnya, tapi kita musyawarahkan dengan pedagang dulu. Baik. Berarti itu yang bakal Baik. diperjuangkan nantinya Pak ya. Iya. Oke, kita doakan saja semoga pembangunan di Kota Tanjung Pinang ini semakin terus maju ya Pak ya, dan berkembang juga ekonomi masyarakat juga membaik, dan juga masyarakat Tanjung Pinang menjadi sejahtera. Dan itu dia tadi pemirsa, sekian diskusi kita kali ini bersama dengan PJ Wali Kota Tanjung Pinang. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan program menarik kami di Gotalk episode berikutnya. Saya Farah Devanti pamit undur diri, sampai ketemu. Bye.